Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segenap anggota majelis jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang, Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan karena anugerahnya, karena kemurahannya dan kebaikannya. Pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama membangun ibadah. Baik secara konvensional yang kita lakukan di gereja maupun secara virtual yang dilakukan di rumah masing-masing. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Kediri. Untuk pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Yunarko. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 454 kita pujikan bait pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan yang membangun persekutuan dan menyembah Tuhan
baik secara konvensional di dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan yang beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Salam sukacita dan damai sejahtera. Kita mengucap syukur atas kasih-Nya. Kita boleh membangun persekutuan dan penyembahan pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi setiap orang yang berpegang pada perjanjiannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Penghantar firman Allah pada persekutuan pagi ini diambil dari surat Paulus yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, yang demikian firman Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita yakini dan kita syukuri firman Allah ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, kasih adalah undang-undang Allah. Dalam keimanan Kristiani, kasih adalah hukum. Dan hukum itu mengikat. Yang pertama adalah hukum supaya pribadi Allah, melainkan lebih merupakan perintah kesetiaan. Sedangkan yang kedua
adalah hukum supaya umatnya mengasihi sesama manusia. Allah menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi. Adalah karena tanpa kasih, manusia tidak dapat mencapai surga atau keselamatan. Seperti di dalam firman-Nya 1 Yohanes 3:14b. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, baik di dalam keluarga maupun di dalam kita melakukan aktivitas, kita sering bahkan tidak mampu melakukan kasih kepada siapapun, baik itu kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, atau kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Jika pada hari ini kita berserah pada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan pasti memberi pengampunan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang baik dan maha baik, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tak ada yang tersembunyi. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kerap kali kami tak mengasihi-Mu dan sesama, bahkan lari dari kehadirat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Bagi kita yang penuh dengan ketulusan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kini dengarlah firman-Nya sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat kami undang untuk berdiri. Berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2 yang demikian firman Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian sebagai petunjuk hidup baru, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dengan sukacita kita memuji kudang, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 3. Berbahagia, yakin teguh
Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 3, 20-35 yang akan dibacakan oleh tua-tua jemaat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah kami, sumber hikmat bagi kami, sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mampukan setiap kami untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Kiranya Engkau memberkati Bapak Yunarko yang akan menguraikan firman itu, sehingga kami semua menjadi mengerti atas pertolongan Tuhan. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan sepenuhnya kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35 yang demikian. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa itu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Amin. Terima kasih. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menjaga dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, masih dalam bulan kesaksian dan pelayanan Gospel. Dari bacaan Injil Markus 3 20-35, judul khotbah pagi ini, gagal paham karena tidak percaya. Gagal paham karena tidak percaya. Gagal memahami maksud Tuhan.
pastinya membawa dampak negatif dalam kehidupan setiap manusia. Dampaknya adalah rasa takut mendapat hukuman dan jatuh pada tindakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Gagal paham. Lantas, apakah yang dimaksud dengan gagal paham? Gagal paham sering dipahami bahwa ketika respon atau pemahaman lawan yang kita ajak bicara tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Orang sering mengaitkan gagal paham dengan gak nyambung. Maaf, bodoh. Atau kalau bahasa Jawa yang medok, ora mudeng aku. Ora mudeng blas. Dalam bahasa Jawa ungkapan ora mudeng sering dikonotasikan dengan kebodohan. Istilah ora mudeng digunakan pada orang yang memberikan respon di luar konteks atau di luar jawaban yang seharusnya. Gagal paham seringkali menjadi trending topik di media sosial atau di media cetak. Biasanya digunakan sebagai indikasi ketidakpahaman kita pada topik pembahasan atau pembicaraan lawan kita. Gagal paham dapat mengandung pengertian keadaan di mana seseorang kurang mengerti atau kurang memahami sebuah topik berita, pembicaraan atau informasi yang ia dapatkan. Ya, apalagi didasari rasa tidak percaya, akan semakin gagallah dia. Di media sosial ketika seorang gagal paham sering menjadi olok-olokan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika seseorang gagal paham atau kurang atau bahkan tidak memahami suatu berita akan berdampak buruk? Mungkin iya. Mengapa seseorang bisa gagal paham? Bagaimana jika manusia gagal paham memahami maksud Tuhan? Lantas, apakah dampaknya? Kita akan sama-sama belajar dari bacaan tadi mengenai gagal paham dilihat dari sudut pandang Tuhan. Manusia dapat gagal memahami maksud Tuhan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab yang menunjukkan manusia gagal memahami maksud Tuhan. Seperti dalam bacaan Perjanjian Lama, kitab Kejadian 3. Nanti Bapak, Ibu, dan Saudara bisa baca di rumah. Di sana dijelaskan bahwa Adam dan istrinya gagal memahami maksud Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Adam dan istrinya agar buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak dimakan atau diraba buah itu, karena akan mati. Tetapi mereka tidak dapat memahami maksud Tuhan itu. Godaan sang ular untuk dapat menjadi seperti Allah membuat mereka gagal memahami maksud Tuhan. Dan hal tersebut berlanjut dengan kegagalan mereka mentaati perintah Allah.
Tindakan yang mereka lakukan tidak lagi disadarkan pada pemahaman dari Tuhan, tetapi pemahaman dari sang ular yang akhirnya menjadi keyakinannya. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, nampaknya bukan hal yang mudah untuk memahami maksud Tuhan. Hal tersebut bukan hanya karena faktor dari luar, seperti yang dialami Adam dan istrinya, akan tetapi juga faktor dari diri sendiri. Pemahaman diri pribadi juga dapat menjadikan seseorang gagal memahami maksud Tuhan. Dalam bacaan di atas diceritakan bahwa kegagalan memahami maksud Tuhan juga dampak dalam diri orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus yang adalah kuasa Allah sendiri untuk mengusir setan diragukan. Mereka memahami bahwa Yesus tidak waras lagi. Keluarganya pun nampak percaya bahwa Yesus tidak waras lagi dan ingin mengambil dia. Para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem juga gagal dalam memahami Yesus dalam mengusir setan. Mereka memahami bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Kuasa yang ada dalam dirinya adalah penghulu setan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Dampak dari kegagalan dalam memahami maksud Tuhan adalah rasa takut untuk mendapatkan hukuman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di dalam taman pada pagi hari yang sejuk, Adam dan istrinya bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman. Agar mereka tidak mendapatkan hukuman, pembelaan diri pun dilakukan. Adam dan istrinya jatuh dalam tindakan saling menyalahkan satu di antara yang lain. Adam menyalahkan istrinya dan istrinya menyalahkan ular. Dan hal inilah yang sering kita alami di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari, baik di dalam keluarga, di pekerjaan, atau di tempat lain. Jika kita menghadapi permasalahan, tidak berani bertanggung jawab dan saling menuduh atau menyalahkan yang lain. Dan dampak lain dari sebuah kegagalan memahami maksud Tuhan adalah bahwa manusia dapat jatuh pada tindakan penghujatan pada Roh Kudus, seperti yang terjadi pada ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, namun Rasul Paulus seperti dalam bacaan introitus di depan tadi adalah orang yang mampu memahami maksud Tuhan. Karena ia selalu percaya, Rasul Paulus memahami bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Hal positif dirasakan Rasul Paulus ketika ia memahami maksud Tuhan. Rasul Paulus dan teman sekerjanya adalah orang-orang yang percaya. Rasul Paulus memahami bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan dia
bersama-sama dengan jemaat Korintus kepada dirinya. Berdasar pemahaman ini, ia tidak tawar hati, ia tidak ragu-ragu, tapi dia madep mantep. Meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan yang dialami menurutnya ringan, mereka sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dan jauh lebih besar daripada penderitaannya. Sebab ia tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, seperti siapakah kita ini? Adam dan istrinya? Orang banyak yang menuruni Tuhan Yesus, keluarganya, para ahli Taurat, atau Rasul Paulus? Firman dan karyanya adalah dalam Alkitab. Karyanya juga dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian kita perlu tertuju pada firman-Nya dan karyanya agar kita senantiasa percaya dan tidak jatuh pada kegagalan memahami maksud Tuhan dalam kita menjalani hidup. Jangan sampai perhatian kita lepas darinya. Kita perlu waspada bahwa ada godaan yang mengintai kita, yang membuat gagal dalam memahami maksud Tuhan. Keangkuhan diri juga dapat menggagalkan kita dalam memahami maksud Tuhan. Mari kita seperti Rasul Paulus. Kita dapat memahami maksud Tuhan jika kita selalu percaya kepadanya. Hal tersebut akan membuat kita tidak menjadi takut dan tawar hati. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat kekasih Tuhan, masih dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Dan seperti apa yang sudah dilakukan saudara-saudara kita, tim protokol kesehatan di jemaat kita yang begitu luar biasa, tidak pernah lelah dan rasa takut, dan selalu setia untuk selalu bersaksi di dalam pelayanannya. Saat ini kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Sebagai saksi Kristus, kita perlu terus belajar dan belajar menguasai diri, menahan diri dari berbagai keinginan yang bisa membuat kita jatuh, gagal paham, yang kemudian jatuh dalam dosa dan tidak berhenti untuk bersaksi akan kasih-Nya melalui kehidupan kita. Sekalipun godaan dan pergumulan datang menghampiri, dengan suatu keyakinan
Dengan pimpinan Roh Kudus, kiranya kita senantiasa dimampukan menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga kami mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan batulah kami, supaya kami bisa menyadari menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui firman-Mu, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama memperkuat iman kita sepanjang zaman dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bawa persembahanmu, PKJ 146 bait 1 dan 3, mengiringi kita menghimpun persembahan. Persembahanmu
bersama-sama menyerahkan persembahan di dalam doa dan sekaligus kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Allah, Allah yang sudah memberi hidup kepada kami, Allah yang sudah menuntun kami di dalam kami membangun persekutuan pagi ini. Mohon campur tangan-Mu di setiap kami boleh menjalani hidup ke depan. Terjadilah kehendak-Mu atas kami semua. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun bersama-sama. Terima dan berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan, di tengah kesukacitaan ini, banyak hal yang menjadi perkara-perkara yang terjadi dalam hidup ini. Masih dalam suasana pandemi, Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, kesukacitaan pada setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kami untuk tidak itu disiplin dan bijak untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Mohon Tuhan Engkau hadir dan mujizat-Mu terjadi untuk setiap warga yang menderita sakit, sehingga terjadi kehendak-Mu. Mendoakan setiap jemaat-Mu yang ada dalam gedung gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing yang bersama-sama membangun persekutuan pada pagi hari ini bersama-sama kami. Berkati setiap usahanya, pekerjaannya, pendidikannya yang berbeban berat dan perkara-perkara yang lain. Tuhan, Engkaulah yang empunya semuanya. Kami berserah diri kepadamu, berdoa untuk setiap pribadi, tim prokes yang ada di jemaat-Mu. Tuhan, dengan setia mereka menjalankan tugasnya di setiap waktu, bahkan seringkali meninggalkan keluarga. Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, terlebih kesukacitaan dalam setiap keluarganya. Mohon penyertaan Tuhan, agenda rutin jemaat GKJW Kediri yang siang hari ini untuk mengadakan sidang majelis. Berkati setiap pribadi, akal budi yang bijak untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden hingga pejabat di tingkat pedesaan. Tuhan, beri hikmat dan kekuatan iman agar mereka semua mampu menjadi pejabat yang baik menurut kehendak-Mu. Jika sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau campur tangan untuk keselamatan kami. Kehidupan kami sepekan ke depan sepenuhnya kami serahkan kepadamu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Demikian Tuhan, permohonan dan ucapan syukur. Semua ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami dalam pujian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, Bapak, Ibu, dan jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan telah menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara. NKB 210 bait 1 dan 4. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, senantiasa menguasai pikiran dan kebijaksanaanmu dalam pengenalan akan kasih Allah dan Yesus Kristus. Anugerah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. NKB 198 bait pertama. Yang paling paling di surga rumati.
Mari kita mengambil saat teduh. Mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini telah usai dan kami segenap anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.